Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Ada sukacita? Amin. Saya percaya ada sukacita yang luar biasa yang mengalir saat ini. Dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi intinya adalah di dalam segala hal, mau di saat kita sedih, mau di saat kita sukacita, mau di saat kita sakit, apapun yang saat ini yang situasi yang kita rasakan, mari tetap terus mengucap syukur sama Tuhan, terus tetap sukacita buat Tuhan, tetap terus berdoa, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan saya percaya kita semua di sini pasti pengen melakukan apa yang mau Tuhan kita lakukan kan, amin. Amin. Karena itu mari kita bersatu dalam doa, kita akan memulai ibadah hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, kalau sampai saat ini kami masih diperbolehkan Tuhan untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Kami nggak tahu Tuhan sampai kapan hal ini akan berlalu, tapi satu hal di dalam hati kami yang kami tahu, selama kami masih bernafas, kami mau terus tetap memuji nama Tuhan. Selama kami diberi kesempatan untuk hidup dari hari lewati hari, bulan lewat bulan, tahun lewat tahun, satu hal yang kami mau terus belajar mengucap syukur dalam segala situasi yang kami hadapi. Sebab hal itu mendatangkan kekuatan bagi kami, hal itu mendatangkan sukacita bagi kami, dan kami mau terus memuliakan nama Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami buka ibadah hari ini. Kami percaya kuasa-Mu mengalir dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Karena itu Allah yang turut bekerja dalam ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian di rumah, kita mau angkat suara kita mau naikkan pujian syukur kita. Amin. Amin. Tanggalkan semua kegelisahan, permasalahan, sebab kita tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu hal yang besar. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Besar
pribadi yang selalu menolong kehidupan kami Tuhan. Sebab begitu banyak Tuhan firman-Mu yang berkata kepada kami, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Jangan khawatir, jangan khawatir. Sebab kami tahu Allah yang kami sembah yang selalu menolong kehidupan kami. Dari kecil Tuhan, bahkan sampai saat ini Tuhan, kami melalui dari pertolongan, lewat pertolongan lagi ke pertolongan yang lain karena Engkau Tuhan. Kami percaya kami gak pernah Engkau tinggalkan kami sendirian. Engkau Allah yang setia. Dan kami ucap syukur Tuhan kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hati ibu saudara. Saat ini kasih ucapan syukur yang terbaik buat setiap pertolongan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita saat ini. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu berganti, tapi ingat, cinta Tuhan akan terus abadi bagi kita. Gak pernah yang namanya habis, gak pernah yang namanya kata putus. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kau baik ya Bapa. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Musim akan selalu kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, oh kami yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan melindungi. Sebab burung di udara Kau pelihara. Di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kau selalu tapi kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, oh kami yakin Kau memberkati. Tuhan memberkati. Kami yakin Kau yang melindungi. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, terlebih lagi Tuhan kami yang serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami lebih dikasihi Tuhan oleh-Mu. Amin. Yes, dan kami percaya Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku
Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kalau hari ini kembali kita boleh beribadah. Saya percaya pujian yang kita naikkan boleh naik di hadapan Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk memulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati kami. Sepanjang kehidupan kami, kemarin hingga hari ini kami boleh diberkati Tuhan. Kami menerima hari yang baru, itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Dan inilah menjadi doa kami Tuhan, biar hidup kami boleh berharga di hadapan-Mu. Jadikan kami orang-orang yang bukan hanya mengerti akan kebenaran Tuhan, tapi kami adalah anak-anak Tuhan yang melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan, urapi kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik, pada hari ini kita akan memulai untuk membuka kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Saya akan mengajak kita melihat di dalam Perjanjian Baru, dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-14. Ini firman Tuhannya, perikopnya pengetahuan akan hidup yang kekal, tapi saya hanya baca ayat yang ke-14 saja, ya. Dan inilah keberanian percaya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saudara yang kasih Tuhan, ini merupakan khotbah seri tentang doa orang benar, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah doa adalah dijawab oleh Allah. Dijawab oleh Allah. D-O-A, ya, doa. Dan firman Tuhan ini dikatakan dalam 1 Yohanes, kata, inilah keberanian percaya kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang kita sebagai orang percaya harus berani. Tapi beraninya ini bukan berani tanpa perhitungan atau berani tanpa pengertian, tetapi berani karena tahu akan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan Ia, artinya Tuhan akan mengabulkan doa kita. Jadi kalau kita yakin Tuhan mau mengabulkan doa kita, maka waktu kita berdoa, kita harus punya keberanian. Banyak orang berdoa, tapi mereka mungkin berdoanya biasa saja. Tapi hari ini kita mau belajar berdoa dengan penuh keberanian. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan akan mengabulkan segala doa kita. Saudara yang mau dikabulkan doanya boleh katakan amin. Nah, kalau saudara sudah mengatakan amin, artinya saudara juga harus berani percaya. Mari katakan sama Tuhan di hati saudara, saya berani percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, supaya kita berani percaya, maka kita harus tahu langkah-langkah apa agar doa kita itu adalah doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saat kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman. Katakan amin. Jadi kalau ada iman harus ada amin, ya. Ada amin berarti itu beriman, ya. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Ini firman Tuhan singkat sekali, tetapi firman Tuhan ini luar biasa. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi, dalam kitab yang berbeda, tadi kita baca 1 Yohanes, sekarang ada di dalam Matius pasal yang ke-21 ini. Apa yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah bosan. Kalau kita sering mendengar pengkhotbah, hamba-hamba Tuhan mengatakan kita harus percaya dengan doa kita. Saudara mungkin amin kan, tetapi bukan yang terpenting bukan amin waktu saudara mendengar, tetapi amin ketika saudara berdoa. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu sedang punya pergumulan, ketika Bapak Ibu sedang menaikkan doa kepada Tuhan, disitulah ada amin, disitulah ada iman. Haleluya, ya. Saudara harus percaya bahwa Tuhan itu ada.
Saudara harus percaya Tuhan itu berkuasa. Saudara harus percaya bahwa Dialah yang menjawab doa kita. Saudara harus percaya Dia selalu mendatangkan kebaikan bagi kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Doa itu bukan untuk menguji. Doa itu juga bukan buat bernegosiasi. Kita nggak punya posisi yang layak untuk bisa menguji di hadapan Tuhan atau bernegosiasi. Kita hanya anak-anak Tuhan. Bahkan kita lebih jauh daripada itu, kita hanya hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa agar kita berani berdoa dengan penuh keberanian, maka kita harus berdoa sesuai dengan kehendaknya. Yesus saja mengajarkan bahwa kalau berdoa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada dua yang Yesus tunjukkan bagi kita ketika Yesus ada di tengah dunia ini bersama-sama. Yang pertama adalah ketika dia berkata kepada murid-muridnya, mengajarkan tentang doa Bapa kami. Kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saya dengar Bapak Ibu mengatakan, jadilah kehendakmu. Bukan kehendak saya, bukan kehendak saudara, tapi kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah yang kedua, ketika Yesus sedang ada di pergumulan, ketika waktunya sudah mendekat, rencana Allah untuk karya penebusan, Dia akan berkorban untuk menebus dosa manusia. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Jikalau mungkin, saya ulangi, ya Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi nggak stop sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Ayat selanjutnya mengatakan, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, jangan berkata kehendak saya, kehendak kita yang jadi. Tapi waktu kita berdoa, kita berani, kita percaya, tapi kita menyerahkan kehendak Tuhan yang jadi. Ada amin? Ya. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Saudara, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Itulah sebabnya ketika Yesus sebelum terangkat, Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya bahwa akan ada penolong. Yesus mengutus Roh Kudus untuk menolong kita. Agar kita, maksudnya kita, itu ketika kita berdoa, kita boleh selalu percaya kepada Tuhan. Bahwa kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Saya masuk dalam yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga adalah kita harus berdoa tentunya karena Tuhan kita kudus, maka hidup kita juga harus suci, kudus. Atau dengan bahasa lain, tulus. Arti tulus Bapak Ibu Saudara itu adalah sungguh-sungguh. Orang yang tulus itu bersih, hatinya murni, jujur, dan tidak pura-pura. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus pernah menunjukkan kepada murid-muridnya contoh yang tidak baik. Dan kita bersyukur lewat itu kita belajar. Yesus mengatakan jangan engkau berdoa seperti orang Farisi. Dan waktu itu orang Farisi mereka menjadi satu kebiasaan tanpa mereka sadari. Mereka itu kalau berdoa di tengah jalan. Mereka berdoa dengan tujuan bukan untuk berbicara kepada Allah atau menyembah Allah. Tetap bukan ditujukan kepada Allah, tetapi ketika orang Farisi berdoa, mereka berharap banyak orang yang melihat dan memuji dia. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berdoa, doa yang kita naikkan, perhatian dan pikiran kita tentunya hanya kepada Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Coba lambaikan saudara, tangan saudara, amin ya saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, Mazmur 66 ayat 18 mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, wah. Tuhan tuh lihat hati. Kalau ada niat jahat di hatiku, pemazmur mengatakan tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Percuma Bapak Ibu Saudara. Mau berdoa berapa lama, kalau Tuhan tidak mendengar, percuma tidak arti. Tapi kita tidak akan berdoa dengan percuma. Caranya bagaimana? Jaga hati kita. Amsal juga mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa?
dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa? Waktu hati kita tulus, maka kita hidup di dalam Tuhan, ya. Puji Tuhan. Yang keempat, saya ulangi dulu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama apa tadi? Berdoa dengan iman. Yang kedua, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, berdoa dengan hati yang tulus. Nah, yang keempat adalah berdoa dengan meminta, Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan menerima. Dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita minta itu artinya kita percaya dan bergantung. Seorang anak, kalau kita di rumah, anak-anak berkata, papa, mama, beliin aku buku. Ya, mereka percaya orang tua sayang sama anaknya, sehingga kalau anak itu membutuhkan buku untuk sekolah, pasti orang tuanya akan memberikan. Tetapi anak itu perlu untuk meminta. Saudara, kita percaya Tuhan juga baik bagi kehidupan kita. Ada amin? Kalau kita adalah orang percaya, maka kita percaya Tuhan baik. Karena kita percaya Tuhan baik, waktu kita ada kebutuhan, minta kepada Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Tuhan itu baik? Amin. Sekarang pertanyaan saya, kapan terakhir Bapak Ibu meminta sesuatu sama Tuhan? Kemarin? Apa tahun lalu? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara menjadi orang percaya, tapi Bapak Ibu gak pernah meminta sama Tuhan. Manfaatkan, gunakan kesempatan. Firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberi. Kalau saudara mau diberi harus minta. Minta kepada Tuhan. Tuhan yang tawarkan. Karena waktu kita meminta itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Keyakinan kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan waktu kita meminta harus bertekun. Jangan cuma kalau misalkan kita berkata saya mau berdoa 1 kali aja. Habis itu saudara gak mau berdoa lagi. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita harus meminta dengan setia, bertekun kepada Tuhan. Karena lewat ketekunan kita, itu menunjukkan kita punya kualitas iman yang setia kepada Tuhan. Sikap yang percaya bahwa kalau sekarang belum dijawab, mungkin besok. Kalau besok belum dijawab, mungkin lusa. Kalau lusa belum dijawab, percaya pada waktunya nanti pasti akan dijawab. Kan ada lagunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara kasih Tuhan, luar biasa. Kalau kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita minta Tuhan pasti jawab. Cuma soal waktu, Tuhan akan berikan pada waktu yang terbaik. Mari berikan tepuk tangan buat nama Tuhan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ayo ulangi. Yang pertama berdoa dengan iman. Yang kedua berdoa dengan sesuai kehendak. Yang ketiga berdoa dengan hati yang tulus. Yang keempat berdoa dengan meminta. Yang kelima adalah berdoa dengan ucapan syukur. Tadi pemimpin pujian mengatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Siapa yang benar-benar mengucap syukur? Sejak pertengahan Maret kita nggak boleh kemana-mana. Mungkin ada yang mulai kerja dari rumah. Siapa yang mengucap syukur? Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Wah, jangan mengucap syukur karena seneng bisa bangun lebih siang, nggak perlu pergi ke kantor. Gaji jalan terus ya. Tapi saudara harus mengucap syukur. Mungkin keadaan seperti ini nggak enak. Bapak Ibu Saudara, ini PSBB. PSBB itu kepanjangannya pembatasan sosial berskala besar. Saudara sadar gak sih? Sekarang tuh semua terbatas. Mau pergi, kendaraan umumnya terbatas. Bahkan udah sekarang setiap daerah-daerah, dari Jakarta mau ke Tangerang, mau ke Bekasi, mau ke Depok, itu ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Saudara jangan itu. Saudara mau makan aja, kalau saudara masih pakai masker, saudara gak bisa makan. Kalau saudara mau makan, saudara sedang pakai masker, saudara gak akan bisa makan. Karena apa? Karena dibatasi dengan masker.
Tapi kalau saudara nggak pakai masker, saudara bisa makan. Dulu nggak pernah pakai masker, sekarang masker harganya mahal. Nah itu artinya apa? Keadaan menjadi kurang baik, ada pembatasan. Tapi Bapak Ibu Saudara, anak Tuhan selalu bisa mengucap syukur. Amin. Tuhan lebih berkenan kepada kita yang mau datang kepadanya dengan bersyukur. Bersyukur artinya sekalipun ada keadaan yang merugikan kita. Maaf Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin penghasilan Bapak Ibu Saudara berkurang, atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mungkin kehilangan pekerjaan, atau mungkin Bapak Ibu juga ada yang menghadapi suatu keadaan yang tidak enak, tetaplah mengucap syukur. Saudara, saya tidak pernah memberikan satu pengharapan yang palsu, karena saya juga terbatas. Tapi yang saya bagikan hanyalah kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu memberikan kepastian bagi kita, bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan itu baik, Tuhan itu berkuasa, dan Tuhan tidak pernah berubah. Saudara yang kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan iman percaya kita. Dikatakan, saya ulangi, ayat ini mengatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak Tuhan. Pujilah Tuhan, mari kita berdoa dengan iman, mari kita berdoa dengan kehendak Tuhan, mari berdoa dengan hati yang tulus, mari berdoa dengan permintaan, dan mari berdoa dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian itu. Tadi dikatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kita harus percaya bahwa semua itu untuk kebaikan kita. Saudara harus percaya. Keadaan yang mungkin saudara katakan hari ini tidak baik, kurang baik, itu di dalam rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan ulangi dari awal. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Saudara yang sedang menghadapi pergumulan, saudara yang sedang gelisah, hari ini firman Tuhan mengatakan kita harus percaya. Waktu kita datang meminta kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Doa kita adalah doa yang dikenal oleh Allah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berani untuk mengatakan pasti yang terbaik. Tak mudah dimengerti,
firman yang kita sudah dengar pada hari ini, firman itu boleh teguh di dalam hati kita. Waktu kita berdoa, biar kita percaya, kita punya keyakinan Tuhan berkuasa, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan waktu kita meminta kepada Tuhan, biar kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Mintalah dengan hati yang tulus, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa artinya untuk mengandalkan Tuhan, untuk menunjukkan bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tuhan dengar doa yang kami naikkan pada hari ini Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan baik. Manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Keadaan yang Bapak Ibu alami hari ini, mungkin keadaan yang berat buat Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau pastikan, buat Tuhan, masalah Bapak Ibu Saudara bukan persoalan yang besar. Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk memulihkan, untuk menolong, untuk memberkati, untuk mengubah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bagian kita adalah berdoa. Doa didengar oleh Allah. Biar Tuhan menolong kita. Mengucap syukur. Apapun keadaan kita. Situasi yang berat seperti ini. Tapi kalau kita mengucap syukur, bukankah itu menyenangkan hati Tuhan? Bukankah itu memuliakan nama Tuhan? Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetaplah percaya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian, ini bagian refnya, waktu Tuhan, dan kita akan berdoa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Bapak Ibu boleh bangkit berdiri dari tempat masing-masing. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan aku percaya. Aku percaya akan Engkau. Mari tunjukkan imanmu di hadapan Tuhan. Tuhan aku berdoa buat segala yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Kami angkat hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Berdoa dengan percaya di hadapan Tuhan. Berdoa dengan meminta pada kehendak Tuhan. Bukan lagi kehendak kita, tapi kita berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Mari kita berkata, biarlah sejujurnya hati kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau singkirkan Tuhan segala keraguan, segala hal yang membuat kami mungkin ketidakpercayaan kami. Semua tidak ada lagi dalam kehidupan kami. Saat kami berdoa, yang ada adalah kami percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh meminta kepada Tuhan. Firman-Mu yang mengatakan, mintalah, maka kami akan diberi. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang mendengar apa yang kami minta, dan Engkau akan memberikan. Dan kami mau mengucap syukur, apapun situasi yang kami lewati, keadaan yang baik, kami mengucap syukur. Keadaan yang kurang baik, kami mengucap syukur. Bahkan dengan iman, karena kami telah melihat firman Tuhan, keadaan bisa menjadi lebih tidak baik lagi. Tetapi Tuhan dengar doa yang kami naikkan pada hari ini. Kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Ya Rabayasik, ya Rabayasik. Ya Narama-Rabayasik, ya Narama-Rabayasik. Ya Lara-Lara-Lara-Rabayasik, ya Lara-Lara-Rabayasik. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau menolong kami. Agar firman-Mu ini terus berbicara bagi kami. Kami boleh mengingatnya dan kami boleh melakukannya. Tuhan, kami terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang sedang bergumul menghadapi wabah virus corona ini Tuhan. Kami percaya kami tidak hadapi itu semua dengan kekuatan kami sendiri. Tapi Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan
Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang memberkati kami. Kami berdoa buat orang-orang yang menolong, yang bekerja keras dalam situasi wabah virus corona ini. Buat para dokter di rumah sakit, buat para perawat, Tuhan tolong berkati dan pakai mereka menjadi saluran berkat. Biarlah sukacita Tuhan boleh tetap ada dalam hidup mereka. Biar melalui sukacita itu ada kesembuhan terjadi. Kami berdoa juga Tuhan buat pemerintahan. Engkau memberkati pemerintahan yang ada. Engkau memberkati keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan yang adil dan bijaksana dan mendatangkan berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikan keamanan, berikan ketertiban, dan Engkau juga akan memberkati kehidupan bangsa Indonesia. Cukup untuk perekonomian, cukup untuk makan. Jangan sampai ada yang kelaparan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa bagi keluarga rumah tangga. Diberkatilah dalam kehidupan rumah tangga. Ketika kami ada dalam rumah, kasih Tuhan mengalir terus dalam setiap kehidupan rumah tangga. Suami, istri, dan anak-anak hidup dalam lingkupan kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, damai sejahtera Tuhan boleh terus ada dalam kehidupan kami. Tuhan berkati usaha, berkati pekerjaan anak-anak Tuhan. Yang sampai hari ini mungkin ada dalam keadaan yang situasi yang berat. Sulit untuk mencari uang. Tapi kami percaya berkat itu bukan datang dari apa yang kami kerjakan atau apa yang kami lihat. Tapi berkat itu datang daripada Tuhan yang memberkati kami. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut berkat daripada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita hingga Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita akan memuji Tuhan yang terakhir, saya mau berdoa buat saudara yang telah memberikan persepuluhan dan persembahan. Bapa, kami berdoa Engkau memberkati buat setiap anak-anak Tuhan yang telah membawa persembahan dan persepuluhannya ke dalam rumah Tuhan. Agar Tuhan yang mengenal, Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang akan memberkati ketaatan mereka. Tuhan akan berikan bukti bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami sekarang dan selamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan pengumuman yang akan disampaikan berikut ini harap diperhatikan. Tuhan memberkati.